Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda pada perdagangan awal pekan ini? Masih berjalan sesuai rencana atau justru sedang berjibaku dengan dinamika yang ada di pasar? Ya, Sobat Investor, beragam perkembangan terkini mulai dari kondisi geopolitik global yang berimbas secara langsung terhadap harga komoditas hingga dinamika yang terjadi di bursa saham baik di level domestik maupun internasional. Salah satu yang krusial diantaranya adalah keingintahuan pelaku pasar terkait nasib pasar modal Indonesia ke depan dan dinamika isu yang berkaitan dengan pengumuman FTSE serta MSCI pada April dan Mei 2026 mendatang yang tentu saja turut menentukan arah pergerakan indeks domestik selanjutnya. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita populer di idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah sehingga dengan pendekatan tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, pasar saham Indonesia berpacu dengan waktu jelang pengumuman FTSE dan MSCI. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari dinamika pasar modal domestik di mana sejumlah analis menilai bahwa pasar saham nasional kini tengah dalam fase penentuan jelang pengumuman FTSE dan MSCI yang bakal dirilis dalam periode April hingga Mei 2026 mendatang. Dalam hal ini, regulator pasar modal Indonesia telah memutuskan untuk dapat mempercepat pelaksanaan beragam upaya reformasi pasar demi menjaga kepercayaan investor global sekaligus mencegah risiko penurunan status Indonesia dari posisi emerging market menjadi frontier market. Upaya percepatan ini dinilai memang sangat penting untuk dilakukan mengingat dalam waktu dekat ada momentum penilaian dari berbagai lembaga indeks global yang diyakini dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap pasar Indonesia secara keseluruhan. Salah satunya FTSE diketahui bakal merilis country classification di mana hal tersebut diyakini bakal menjadi salah satu acuan apakah selanjutnya pihak MSCI benar-benar bakal menetapkan status Indonesia sebagai frontier market atau tetap dipertahankan sebagai emerging market. Sejauh ini Bursa Efek Indonesia atau BEI diketahui tengah mempercepat penyampaian proposal reformasi pasar kepada MSCI jelang pengumuman penting pada awal April tadi. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham migas batubara dilanda profit taking di tengah sinyal deeskalasi perang. Usai berbincang soal kondisi pasar dan statusnya dalam sudut pandang investor global, kini kita beranjak pada kabar dari perkembangan geopolitik di mana sinyal deeskalasi perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendorong aksi profit taking terhadap saham-saham sektor migas dan batubara. Sebagaimana terlihat dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI, kinerja saham-saham sektor energi khususnya minyak dan gas serta batubara terpantau mengalami pelemahan. Meski pada saat yang sama indeks harga saham gabungan atau IHSG justru sedang dalam tren penguatan. Tren pelemahan diantaranya nampak pada saham PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA yang merosot 4,98%, lalu PT Medco Energi Internasional Tbk atau MEDC yang susut 4,66% dan PT saham El Nusa Tbk atau ELSA yang melemah sebesar 2,68% dari posisi harga sebelumnya. Sementara di sektor batubara ada saham PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG yang turun 4,88%, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang terpeleset 3,77% dan PT Adaro Anda Indonesia Tbk atau ADI yang minus 3,1%. Di lain pihak, saham PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk atau ADRO justru menguat 2,33% di tengah pelemahan yang juga terjadi pada PT ABM Investama Tbk atau ABMM yang turun sebesar 1,61% dan PT Bayan Resources Tbk atau BYAN yang susut 0,8% serta PT Resource Alam Indonesia Tbk atau KKGI yang minus 0,56%. Berikutnya berita 3.
Grup Bakri unggul saham konglomerat Kompak Rally di awal April. Sementara secara konglomerasi, tren menarik juga terlihat di awal April 2026, di mana saham-saham yang berada dalam naungan grup-grup besar di Indonesia tengah mengalami rally dengan porsi yang cukup signifikan. Tren tersebut tampak pada perdagangan Rabu 1 April 2026 hingga pukul 15.42 IB atau sesaat sebelum penutupan perdagangan pada pukul 4 sore hari, di mana nampak bahwa saham-saham milik grup Bakri menjadi paling unggul dibanding saham-saham kelompok usaha yang lain. Misalnya saja saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk atau VKTR yang melonjak 15,83%, diikuti oleh PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa yang menguat 13,3% dan saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi yang naik 8,33%. Di bawahnya masih ada apalagi PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS yang surplus 6,85% dan saham PT Bakri Brothers Tbk atau BNBR yang naik sebesar 6,73%. Tak hanya grup Bakri, saham-saham di bawah naungan Chandra Asri Group milik Prego Pangestu, lalu grup Hapsoro dan juga saham-saham milik grup Haji Isam juga kompak mengalami penguatan dengan porsi yang relatif signifikan. Kita lanjut ke berita keempat. Perkuat struktur modal, WMU siapkan right issue hingga 6,1% miliar saham. Dari kabar tren penguatan di saham konglomerasi, kini kabar juga datang dari saham peternakan yaitu PT Widodo Makmur Unggas Tbk atau WMUU yang mengumumkan rencananya untuk melakukan penambahan modal lewat mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD alias right issue. Sebagaimana disampaikan oleh manajemen perseroan lewat keterbukaan informasi yang dirilis pada 31 Maret 2020 lalu, WMUU berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,1 miliar saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp5 per saham. Nantinya saham baru tersebut bakal dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan asumsi harga pelaksanaan sebesar Rp100 per lembar. Nantinya sebagian dari pelaksanaan right issue tersebut bakal dilakukan melalui konversi utang pemegang saham, di mana dalam hal ini piutang PT Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMP kepada WMUU tercatat senilai Rp405,7 miliar yang bakal dikonversi menjadi saham perseroan. Skema debt to equity swap tersebut mengacu pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana langkah ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan perseroan dengan menurunkan liabilitas sekaligus meningkatkan ekuitas perseroan. Terakhir berita 5, 7 saham banking dengan PBV di bawah 1 awal April 2026. Intip daftar emitennya. Menutup top 5 edisi kali ini kami akan membahas terkait deretan saham perbankan yang memiliki rasio price to book value atau PBV di bawah 1. Sebagai informasi, rasio PBV dihitung dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku atau wajarnya. Dalam analisa yang digunakan oleh pelaku pasar, rasio PBV 1 diartikan bahwa harga saham tersebut telah sesuai atau selaras dengan nilai wajarnya, alias diperdagangkan dalam posisi harga yang wajar. Kemudian, bila posisi PBV berada di angka 0,5 dan di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa saham tersebut tengah diperdagangkan di bawah harga wajar atau biasa disebut dengan istilah under value. Sebaliknya bila posisi PBV berada di atas 1, maka harga saham yang ada di pasar berada di atas nilai wajar, sehingga artinya harga saham tersebut sedang tinggi alias over value. Dalam pantauan redaksi ADX Channel, sejumlah saham perbankan pada awal 2 April 2026 ini diketahui memiliki nilai PBV di bawah 1, seperti saham PT Bank Pan Indonesia Tbk atau PNBN dengan nilai PBV di bawah level 0,41. Berikutnya ada saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN yang memiliki PBV sebesar 0,46 dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau BNII dengan nilai PBV sebesar 0,47. Selanjutnya ada juga saham PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTN dengan PBV di level 0,5 dan saham PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA dengan nilai PBV sebesar 0,77. Kemudian ada saham PT Bank NISP Tbk atau NISP dengan PBV sebesar 0,78 dan lalu saham PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI dengan nilai PBV sebesar 0,82. Demikian top 5 channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor.
Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, IDX Channel, dan seluruh media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu bahagia.